Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara JDCN Forum 2020. Setelah tadi kita membahas di sesi yang pertama, kita mengangkat tema COVID-19 Collaborative Response. Kini kita akan masuk ke sesi yang kedua, Community Talks, yang akan menjadi tema bahasan kita. Kita akan fokus pada Art and Culture, Reimagine Entertainment Industry Post-Pandemic. Nah, bagaimana kondisi, kemudian perkembangan, maupun yang paling penting kolaborasi ini antara Pemprov DKI Jakarta dengan para kolaborator di masa pandemi COVID-19 ini. Berikut ulasannya. Pandemi COVID-19 berdampak ke berbagai sektor industri tanah air, termasuk berbagai agenda seni dan budaya yang akhirnya terpaksa ditunda maupun dibatalkan. Seniman memang menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Sebagian masih bisa bertahan hidup dengan berinovasi seperti mengubah event yang dibuatnya menjadi event virtual. Namun, ada pula seniman yang terpaksa harus meninggalkan karya-karyanya karena tak sanggup bertahan. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk tetap menggelar sejumlah agenda kegiatan berupa berbagai event termasuk yang bertajuk Art and Culture, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah acara tersebut bahkan banyak yang digelar secara virtual. Event tur secara virtual ke Taman Marga Satwa Ragunan, SeaWorld Ancol, Planetarium, 5 museum di Jakarta, air mancur menari, dan melihat indahnya kota Jakarta dari ketinggian. Sementara Dewan Kesenian Jakarta DKJ kembali menggelar Jakarta Dance Meetup, namun bedanya tahun ini pergelaran tari yang menghubungkan lintas genre di DKI Jakarta dan sekitarnya dilakukan secara virtual akibat pandemi COVID-19. Bukan hanya secara virtual, agenda kegiatan Art and Culture yang dihelat Pemprov DKI berkolaborasi dengan pihak lain juga bisa dinikmati secara langsung. Namun tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi para pengunjungnya, yakni seperti acara Drive-in Cinema. Terdapat pula sejumlah agenda kegiatan yang tetap digelar di Jakarta meski di masa pandemi, namun dengan prokes yang ketat. Namun, memang tidak bisa dipungkiri, adanya pandemi COVID-19 ini membuat banyak pula agenda kegiatan yang sudah direncanakan terpaksa ditunda atau dibatalkan. Event tahunan yang selama ini banyak menyedot pengunjung bukan hanya warga Jakarta melainkan warga dari daerah lain di Indonesia bahkan dari mancanegara adalah gelaran Jakarta Fair 2020 atau Pekan Raya Jakarta pun harus ditunda. Saat Jakarta Fair 2019 lalu, kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan 6.166 Creative House pada 2019 menghasilkan brand identity dan custom fonts untuk kota Jakarta plus Jakarta Kota Kolaborasi. Event Jakarta International Photo Festival JIPFest di tahun 2019 sukses digelar di Taman Ismail Marzuki dan beberapa ruang publik di Jakarta. JIPFest 2019 merupakan festival foto internasional pertama di Indonesia. Namun akibat pandemi COVID-19, pada akhirnya untuk tahun ini juga terpaksa ditunda perhelatannya ke pertengahan tahun depan. Begitu juga dengan sejumlah event musik yang tak jadi digelar tahun ini. Terdapat sejumlah agenda kegiatan di Jakarta yang terpaksa ditunda akibat pandemi COVID-19. Di masa PSBB transisi ini, penanganan penyebaran COVID-19 di Jakarta terus digalakkan Pemprov DKI Jakarta. Namun bukan berarti segala aktivitas warga dihentikan. Agenda kegiatan seperti Art and Culture tetap bisa dijalankan asal dengan menerapkan aturan protokol kesehatan. Ya, saya juga ingin mengingatkan selama diskusi berjalan, para peserta diskusi di Zoom Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat room. Ya, sementara bagi Anda pemirsa yang menyaksikan lewat channel YouTube CNN Indonesia, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komen. Dan untuk memandu Community Talks bertema Art and Culture di sesi yang kedua, sudah bergabung secara virtual ada Khalil Mahmud, Pak sudah tahu ya, vokalis band Efek Rumah Kaca yang selama ini selalu getol sekali menyuarakan keresahan publik melalui lirik-lirik lagunya. Halo, selamat siang Mas Khalil, apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah, selamat siang semuanya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih sudah berkenan untuk memandu jalannya diskusi di sesi yang kedua. Saya akan langsung serahkan saja kepada Mas Khalil untuk silakan memperkenalkan masing-masing narasumber di sesi yang ini. Terima kasih Mas Khalil.
Ya, selamat datang semua teman-teman di diskusi Jakarta JDCN yang sesi kedua, yaitu bertemakan Art and Culture. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan orang-orang kreatif, kebetulan masih muda-muda atau semangatnya muda. Ada Mas Kevin Arfandi sebagai Creative Director 6616. Yes, halo semuanya. Halo, selamat datang Mas Kevin. Ada juga Mas Christian Rahadiansah, Festival Director Jakarta International Photo Festival atau JIPFest. Selamat datang. Dan ada Mas Danton Sehombing, Ketua Dewan Kesenian Jakarta alias bos saya juga. Selamat datang. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih. Ya. Para narasumber nanti akan menceritakan kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan selama ini dengan Pemprov DKI Jakarta, mengingat kita sekarang sedang mencoba menggunakan konsep baru dalam membentuk kota DKI Jakarta ini dengan 4.0 yang artinya kita sekarang menjadi co-kreator dari kota kita, sedangkan pemerintah kotanya itu sebagai kolaborator gitu ya. Kita berubah-ubah dulu waktu istilahnya Jakarta 1.0 itu pemerintah kota sebagai administrator, kita sebagai penduduk gitu, residen. Lalu berubah lagi Jakarta 2.0, pemerintah kota sebagai penyelenggara jasa, servis, kita sebagai konsumernya. Lalu berubah lagi Jakarta 3.0, pemerintah kota sebagai fasilitator, kita sebagai kolaborator gitu ya. Dan sekarang yang keempat, yang paling mutakhir adalah pemerintah sebagai kolaborator dan kita sebagai co-kreator. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Kevin ya, Mas Kevin Arfandi sebagai konseptor juga yang bersama Pemprov membuat Jakarta Plus Jakarta, di mana Jakarta akan menjadi kota kolaborasi. Boleh dimulai saja untuk mempersingkat waktu, Mas Kevin. Boleh. Ya, jadi sebenarnya, makasih Mas Kolil buat kesempatannya. Jadi sebenarnya ide ini sempat udah diobrolin bareng tim TGOPP waktu itu datang ke kita 6616 Creative House untuk ngobrol gitu kan. Mereka menginvite kita untuk join pitching ini untuk mikirin kayaknya Jakarta perlu rebranding deh. Di saat banyak kota besar tuh punya branding mereka masing-masing kan. Kalau kita ngomongin Singapura atau New York atau Helsinki, mereka punya komunikasi brandingnya masing-masing. Sedangkan Jakarta apa nih komunikasi yang ingin dibawain di beberapa tahun ke depan kayak gitu. Itu obrolannya. Dan sebenarnya ini ada sedikit slide yang bisa saya bagikan. Waktu itu yang diarahkan oleh tim TGOPP adalah kita pengen jadi kota kolaborasi gitu, City 4.0 itu tadi gitu, kayak gimana nggak cuman pemerintahnya yang berjalan sendiri, tapi pemerintah jadi berkolaborasi bersama masyarakatnya untuk bergerak bersama. Dan waktu kita mendengarkan brief itu, saya pikir ini brief yang sangat menarik ya, kayak sebuah kota, sebuah pemerintah tuh, image-nya pemerintah kan kadang suka mereka punya program dan jalan sendiri, tapi di sini di mana pemerintah untuk mulai, kita jalan bareng deh sama masyarakatnya untuk membenahi problem-problem yang ada di kotanya gitu. Dan ada 3 hal poin besar yang waktu itu sempat dibawain, antara yang pertama Jakarta jadi kota kolaborasi, dan gimana kita bisa mengangkat ruang publik di Jakarta sebagai rumah ketiga gitu kan. Rumah pertama ya rumah kita sendiri, rumah kedua tempat kerja, rumah ketiga itu tempat berbagai komunitas berkumpul, mungkin untuk bertukar ide, untuk bertukar gagasan. Lalu, dan gimana Jakarta bisa masing-masing entity ini bisa semakin terintegrasi dengan baik kayak gitu. Itu menurut saya brief yang sangat menarik ya. Dan waktu mikir city branding, kita selalu berpikiran
kalau dari sisi desain grafis, bagaimana kita bisa menciptakan visual grafis yang cantik, mempercantik kotanya, bikin kotanya jadi lebih seragam atau jadi lebih indah ya. Cuman karena ada brief kolaborasi itu kita melihat kayaknya nggak cukup kalau city branding ini cuma berhenti sebagai sebuah visual wajah cantik dari kotanya ya, karena itu mungkin akan hanya bertahan beberapa bulan dan setelah itu nyawanya hilang begitu saja gitu. Tapi karena di sana ada kata kolaborasi, kita berpikiran gimana ya biar city branding ini bisa menjadi sebuah katalis kayak gitu, sebuah undangan dari pemerintah kepada kotanya yang isinya sangat beragam ini, yang beragam budayanya, masyarakatnya, latar belakangnya, untuk bareng-bareng menuju ke mimpi kotanya. Jadi bukan masyarakat hanya dia melihat pemerintahnya menuju mimpi kotanya, tapi masyarakat dan pemerintahnya bisa bekerja bersama untuk mencapai mimpi tersebut. Lalu kita berpikir, ini ada satu kalimat terus yang waktu kita brainstorming di tim 6616 kita kayak nempel banget. Harusnya city branding ini menjadi kayak satu kalimat ini sih, kayak ketika Jakarta memanggil tuh kita tuh bisa ngejawab apa ya kayak gitu. Waktu kotanya memanggil tuh kita bisa menjawab apa gitu. Selama ini mungkin kotanya nggak pernah manggil. Selama ini kotanya ada di situ, dan kita berjalan masing-masing gitu kan. Mungkin kalau kotanya memanggil kita bisa menjawab apa. Dan akhirnya makanya ide Plus Jakarta itu tercetus di situ gitu. Plus di sini ngomongin kayak ya ibarat yang ada di room ini gitu. Ada Mas Kolil Plus Jakarta atau saya Kevin Plus Jakarta. Akan jadi apa ya? Itu mungkin kayak ramuan-ramuan yang kita mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Mas Christian Plus Jakarta, Mas Danton Plus Jakarta. Di situ awal pemikiran dari City Branding Plus Jakarta, karena kita melihatnya dari Plus itu sendiri ya kita ngelihat dari positive collaboration kayak gitu. Kolaborasi itu akan selalu positif kalau tujuannya positif ya gitu kan. Dan kita melihat Plus ini juga sebagai sebuah titik temu kayak gitu, titik temu dari berbagai persimpangan ide, budaya dan berbagai mimpi yang ada dalam kotanya. Dan ya ini kalau ngomong agak teknis di sini ada 5 titik sebenarnya, itu ngomongin Jakarta Utara, Tengah, Pusat, Selatan, Timur, Barat, dan juga segitiga kecil sebenarnya waktu diskusi dengan Bapak Gubernur. Kita nggak boleh mengelupakan ada satu daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang sebelah letaknya ada di kiri atas Jakarta, itu juga bagian dari Jakarta yang harusnya berkolaborasi bersama kotanya. Bahkan kita waktu itu mencoba meng-capture vibrantnya Jakarta, dan kita terjemahkan ke dalam sebuah keluarga warna yang namanya warna menor. Mungkin warna ini hidup di sekitar kita selama ini, tapi kita nggak sadar kalau itu warna Jakarta gitu. Atau mungkin kadang kita kok warnanya norak banget ya, tapi kalau kita coba perdalam gitu, itu warna-warna identitas kota Jakarta gitu kan. Ada hijau Betawi, kuning Gigi Balang, jingga bis kota, meskipun Metro Mini sekarang udah semakin berkurang atau mungkin udah nggak ada ya. Tapi seenggaknya warna ini akan selalu nempel gitu kan di dalam cerita Jakarta. Biru abang dari baju-baju atau kostum abang none, pink dari kostum abang none, yang selalu warna-warnanya warna-warna yang vibrant, itu sebenarnya karakter kota Jakarta. Dan kita tidak melupakan ada biru pesisir yang wajah lain dari kota Jakarta yang mungkin kita kenal sangat modern, tapi kita punya juga loh sisi pesisirnya gitu. Bahkan kita waktu itu kerjasama sama satu font foundry di Indonesia juga, namanya Tokotype. Ya, kita produce satu tipografi khusus untuk kota Jakarta, meng-capture keberagaman kota, tapi kita gambarkan ke dalam satu keluarga tipografi, namanya Jakarta Sans Display Plus Jakarta. Dan di sini yang unik adalah hurufnya punya berbagai bentuk, A-nya ada banyak, M-nya ada banyak, N-nya ada banyak. Ya karena wajahnya orang Jakarta itu seberagam itu, mimpinya seberagam itu. Bahkan kalau diketik bisa sangat beragam. Dan ini bisa di-download sebenarnya di tokotype.github.io. Ini open type, bisa di-download dan bisa digunakan kalau ada yang mau berkolaborasi dan menciptakan karya menggunakan tipografi ini, bisa langsung di-download di link yang ada di sini yang warna hijau ini. Kalau mau dicatat nanti bisa kita obrolin lagi. Tapi ini tuh hanya awal kayak gitu. City branding tuh yang di sini Plus Jakarta hanyalah sebuah undangan awal dan nggak boleh berhenti di sini. Harusnya Plus Jakarta tuh lebih besar daripada hanya sebuah visual. Tapi Plus Jakarta tuh di mana nanti semua daerah di kotanya, semua kalangan, semua stakeholder yang ada di kotanya itu berkolaborasi bersama. Itu harapan besarnya
pada intinya masyarakatnya sendiri yang nantinya itu harus plus kotanya, plus pemerintahnya berjalan bersama, berkolaborasi menyelesaikan masalah-masalah yang ada, apalagi di saat hari ini gitu, jadi semakin relevan. Kita nggak mungkin ini mengandalkan pemerintah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu, karena kita juga hidup di kotanya, kita cari uang di kotanya, dan gimana kita juga bisa berkontribusi untuk bekerja sama, bukan kotanya hanya sebagai vehicle, tapi kita beneran berjalan bergandengan bersama untuk menemukan solusi-solusi di tahun 2021 kali ya, membangkitkan kembali kota Jakarta. Itu sih sebenarnya kalau saya boleh share sedikit tentang ide plus Jakarta, kota kolaborasi. Oke, kalau boleh tahu ini kapan mulai dirancang dan rencananya kapan kick off-nya gitu? Jadi sebenarnya gini, ini mungkin sempat terhambat karena ada PSBB dan COVID ya. Mulai dirancang itu sebenarnya mulai dari Oktober tahun lalu, dan kita ngerancang godok sekitar 3-4 bulan waktu itu sama tim TGUPP dari Pemprov. Lalu sempat bulan Februari itu sebenarnya kita sempat melakukan exclusive introduction kepada beberapa kolaborator di Jakarta seperti film director atau event organizer, dalam artian yang memang sudah menciptakan banyak event-event besar di Jakarta. Lalu ada media, waktu itu diundang ke rumah gubernur di Taman Suropati, di situ kan diundang untuk ini ibarat pemerintah membuka tangan, kayak kita sekarang terbuka loh untuk berbagai ide, kita bisa eksekusi bersama untuk menyelesaikan atau mengembangkan. Kalau di sini kan fokusnya memang berkolaborasi untuk public space dan juga untuk integrasi antar entity di dalam kotanya ya, kayak gitu. Itu waktu itu sempat ada exclusive introduction di Rumah Gubernur bulan Februari kemarin. Sebenarnya kalau kita melihat di sekitar Jakarta sudah terimplementasikan. Contohnya di Taman Tamrin 10 itu instalasi-instalasinya sudah jalan. Cuman salah satu bentuk kolaborasi nyatanya ya seperti hari ini kayak gitu, JDCN Forum ini dan berbagai topik yang dibicarakan, yang kita diskusikan itu juga sebagai salah satu bentuk kolaborasi. Meskipun kalau dari tim TGUPP sendiri kemarin sempat ngobrol dan share, mereka mempresentasikan banyak sekali kolaborasi yang mereka lakukan selama COVID ini. Ya contohnya antara JXB dengan Jakarta Experience Board dengan pemerintah sendiri, bagaimana mereka berkolaborasi untuk menyiapkan hotel untuk para tenaga kesehatan, itu kan sudah termasuk bentuk kolaborasi yang dijalankan gitu sih. Oke, ya terima kasih. Memang selama ini sebenarnya sebelum kita kick off rebranding jadi kota kolaborasi, sebenarnya kolaborasi sudah hadir dengan sendirinya gitu ya. Ada pusat pengaduan bagi masyarakat untuk fasilitas publik. Juga kemarin ada peristiwa banjir, kita juga warga bersama dengan pemerintah bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan. Dan terakhir COVID mungkin ya, pandemi ini juga kita menjadi saksi bahwa warga masih terus bahu-membahu untuk bisa ikut bersama-sama pemerintah, paling tidak meminimalisir dampaknya dan apa saja yang terdampak. Misalnya kayak ada fasilitas kita mendonasikan gadget untuk belajar online gitu untuk para siswa dan guru yang mungkin belum mempunyai gadget itu sehingga proses belajar jadi terhambat gitu ya. Terima kasih atas paparannya. Kita sekarang mencoba beralih ke Mas Christian Rahadiansah sebagai Festival Director JIPFest. Dalam JIPFest, Mas Christian bersama teman-teman di JIPFest dan para fotografer mencoba menangkap geliat kehidupan masyarakat Jakarta dan dipaparkan melalui karya fotografi. Ini bagaimana boleh ceritakan sedikit kolaborasinya dengan Pemkot Jakarta pada tahun 2019 dan sekarang dengan proses terjadinya COVID ini, apakah JIPFest perlu ada penyesuaian dan sebagainya, boleh tolong diceritakan ke kami? Oke, terima kasih Mas Khalil, terima kasih juga buat CNN dan JDCN yang mengadakan program pagi ini. Mungkin
sedikit flashback ya, kenapa sih harus kita mengadakan festival foto gitu, dan kenapa di Jakarta gitu, kenapa nggak di kota lain gitu. Jadi awalnya itu kita melihat statistik sebenarnya, bahwa fotografer di Indonesia yang terdaftar itu sekitar 60.000 waktu itu di Bekraf. Tapi yang tidak terdaftarnya artinya tidak tercantum, ya bisa juga tidak melampirkan pajaknya gitu ya, jadi tidak terdaftar gitu. Itu ratusan ribu, mungkin banyak sekali ya jumlahnya. Dan di sisi lain kita melihat foto punya kekuatan lebih besar, apalagi di era sosial media, untuk mendorong perubahan, walaupun bisa juga perubahannya negatif atau positif ya. Nah, kita melihat dua hal itu, fakta fotografer yang besar, kekuatan visual semakin nyata gitu. Kita melihat perlu ada wadah nih untuk mempertemukan para pelakunya, meningkatkan kapasitas mereka baik dalam hal keahlian maupun pendapatan gitu. Juga membawa karya-karya mereka ke publik. Ya, intinya sih misi besarnya mendorong supaya fotografi visual gitu jadi medium perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Nah, kita melihat Jakarta juga punya fungsi strategis karena ibu kota ya. Jadi kita ingin menjadikan hub-nya di Jakarta. Itu juga kenapa namanya bukan Indonesia Photo Festival, tapi Jakarta Photo Festival. Kita juga ingin daerah lain punya festival serupa. Jadi, dan itu sudah terlihat banyak daerah juga memunculkan festival-festival foto. Itu saya sekalian presentasi. Sedikit tentang GFest-nya. Jadi edisi perdana tadi Mas Khalil sempat nyebut memang di 2019, 25 Juni waktu itu sampai 9 Juli. Ide awalnya kecil-kecilan, tapi aspirasinya banyak lalu jadi membesar gitu, jadi ambisius. Kita waktu itu menampilkan sekitar 13 program, 64 acara, lalu ada 70 bintang tamu dari dalam dan luar negeri. Nah, yang menarik juga lokasinya, jadi lokasinya di 17 lokasi di Jakarta Pusat, termasuk Taman Ismail Marzuki sebagai pusatnya. Waktu itu kenapa kita menampilkannya langsung di banyak lokasi, karena sebelumnya kan kita mengundang orang untuk melihat karya foto. Kita ingin balik tuh, kita ingin logikanya, kita yang menghampiri publik gitu. Jadi kita ngadain acaranya tuh dari taman, kayak Taman Menteng, sampai mall gitu, Grand Indonesia, sampai lembaga kebudayaan asing, sampai di pinggir di kedutaan pusat kebudayaan Prancis di pinggir jalan gitu, di temboknya kita bikin pameran foto juga. Jadi idenya itu ingin sayang kalau karya foto bagus-bagus tapi disimpan gitu. Kita harus yang bawa karya itu ke publik. Itu idenya. Waktu itu sekitar 17.000 pengunjungnya. Agak kaget juga. Jadi kalau dari segi skala awalnya niatnya kecil-kecilan malah jadi festival terbesar di Asia Tenggara waktu itu. Nah ini juga tadi sempat disebut Mas Khalil, benar ya. Jadi kita berkolaborasi dengan banyak lembaga, ya layaknya ajang baru, butuh banyak dukungan juga, dan butuh membangun awareness. Jadi kita banyak kerjasama dengan lembaga kebudayaan asing, organisasi fotografi baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga dengan tuan rumahnya, Pemprov Jakarta. Waktu itu kita ya kerjasamanya cukup banyak ya, cukup lintas organisasi, lembaga, dan lintas daerah juga. Yang catatan lain untuk GFest mungkin kita aim-nya gitu nggak cuma domestik ya. Jadi kita ingin membangun hubungan, membentuk jaringan dengan komunitas fotografi global. Jadi kita kerjasama misalnya bermitra dengan World Press Photo. World Press Photo itu semacam penyelenggara ajang Oscar dunia fotografi lah. Yeah. Kita bermitra dengan mereka, lalu juga dengan lembaga asing. Kebetulan di GFest misalnya ada perwakilan dari galeri di Slovenia datang ke GFest untuk mengadakan semacam penjaringan bakat. Jadi dia mencari fotografer berbakat dengan karya-karya bagus untuk dibawa berpameran di Slovenia gitu. Dan itu sudah terjadi. Jadi kolaborasi semacam ini yang ingin kita munculkan. Jadi lewat Jakarta kita mengumpulkan bakat-bakat hebat dan kita bisa foster bakat-bakat itu ke panggung dunia. Jadi entry-nya lewat GFest. Inginnya seperti itu cita-citanya. Oke. Setelah melaksanakan GFest yang pertama dan responnya di luar dugaan, dari pengunjung itu sebanyak 17.000 gitu. Tapi secara kualitas, maksudnya respon publik itu menurut, tadi kan kuantitasnya banyak ya, secara kualitasnya ada nggak yang di luar dugaan itu membuat diterima publik dengan sangat baik, publik memberikan respon, testimoni yang bermacam itu, kira-kira bisa diceritakan Mas Christian? Iya,
kalau respon yang kita cukup terpukau sebenarnya kayak jumlah pembicara yang datang ya. Kita kan ngundang orang dari Belanda, Perancis, Kroasia gitu, dan mereka mau datang gitu ke ajang perdana. Itu juga cukup mengagetkan karena Indonesia punya bakat hebat di dunia fotografi, tapi sebagai sebuah hub fotografi kita tuh belum tertera jelas lah di peta fotografi dunia gitu. Jadi kehadiran mereka tuh kayak booster lah buat kita gitu. Kita tuh dipandang loh gitu. Kita ini bisa membuat kolaborasi, kita tuh punya karya hebat. Jadi itu respon pertama yang menarik. Yang kedua sih respon publik ya, publik khalayak umum gitu. Jadi ketika misalnya kita pajang foto-foto di Taman Menteng, pajang foto-foto di temboknya Pusat Kebudayaan Perancis, itu banyak warga yang kayak baru mengalami bahwa ini pameran foto gitu. Pameran foto tuh bukan cuma di galeri, di dalam ruangan, seorang datang daftar gitu. Tapi juga ini pameran foto bisa dinikmati semua gitu. Dan kaget juga bahwa yang datang nanti kita diskusi misalnya temanya foto wildlife, yang datang tuh anak-anak sekolah, guru sekolah gitu. Jadi respon itu yang saya cukup terkagum bahwa festival foto itu bukan cuma untuk fotografernya, justru untuk publik. Dari situ sih yang bikin saya cukup tersentuh waktu itu. Ya, terima kasih. Lalu di 2020 ketika sudah merancang Jeep Fest yang kedua gitu ya, tiba-tiba pandemi datang menghampiri kita semua dan kita harus menyesuaikan adaptasi. Kira-kira strategi apa yang Mas Christian lakukan bersama tim Jeep Fest untuk menyelenggarakan Jeep Fest berikutnya yang setahu saya ditunda sampai 2021 ya. Kira-kira apa yang akan jadi strategi berikutnya? Ya benar ya. Jadi pandemi memang menghancurkan semua agenda, jadi harus terpaksa beradaptasi juga. Ya pukulan terbesar yang memang menunda G-Fest-nya. Jadi rencananya kita ingin momentumnya berlanjut 2019 berjalan cukup lancar lah gitu dengan beragam kekurangan, tapi 2020 ingin ada lagi gitu. Karena pandemi terpaksa ditunda, kita udah coba geser jadwal sebenarnya, geser lama-lama kayak kayaknya vaksinnya baru ada setelah Olimpiade Tokyo masuk Indonesia, mungkin nantinya tersebar gitu. Akhirnya kita putusin pindah ke 2021. Nah selama pandemi ini kita bikin 2 campaign. Yang pertama namanya PSBB, ini pelesetan dari PSBB yang versi resmi. Jadi potret saat bumi berhenti. Kita mengajak fotografer mengumpulkan karya bertema pandemi. Jadi apa sih dampak pandemi, apa yang mereka lakukan selama pandemi gitu. Bagaimana pandemi mengubah hidup mereka, melihat cara mereka memandang fenomena gitu. Lalu ini sosial media ya kampanyenya. Jadi dari 20 April 18 Mei kita ngumpulin karya-karya itu, kita kurasi. Itu ada beberapa contoh karyanya. Jadi yang di atas tentang proses pemakaman korban pandemi di Jakarta, yang di bawah itu satu keluarga yang kebetulan orang tuanya sama-sama fotografer. Mereka memotret apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi ketika fotografer yang rajin keliling dunia gitu terpaksa dikurung gitu. Terus ngapain bikin karya apa gitu. Nah ini nanti karya ini kita tampilkan di Projection Night di 2021. Jadi semacam layar tancap khusus layar karya foto. Yang kedua, kita bikin campaign See You Next Year. Jadi idenya mengajak orang untuk stay at home, tapi tetap optimis gitu. Tetap berkarya, jaga kesehatan. Lalu kita mengundang 7 fotografer dari 6 negara. Jadi dari Nepal, Peru, Bangladesh, Myanmar, Spanyol. Lalu dari Indonesia, Jakarta, dan Bali. Jadi mereka ini fotografer yang terpilih untuk berpameran di G-Fest. Kita minta mereka bikin video, ngajak teman-teman untuk optimis, tetap berkarya gitu, dan bertemu di G-Fest tahun depan gitu. Itu sih. Oke. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa menyaksikan G-Fest tahun depan 2021 dengan mungkin tema-tema yang menarik dan relevan dengan situasi sekarang gitu ya. Makasih Mas Christian atas paparannya. Kita beralih sekarang ke Bang Danton Sihombing. Apa kabar Bang Danton? Ini adalah Bang Danton mewakili Dewan Kesenian Jakarta. Beliau merupakan Ketua DKJ yang kita sudah tahu bahwa Dewan Kesenian Jakarta bersama Pemprov bahu-membahu untuk menyajikan acara-acara kesenian dan peristiwa-peristiwa kesenian buat seluruh masyarakat Jakarta dan mungkin juga masyarakat Indonesia gitu ya. Kira-kira ada yang ingin dipaparkan oleh Bang Danton untuk
untuk yang sesuai dengan diskusi ini kali. Silakan Bang Nathan. Terima kasih Mas Khalil dan para pemirsa, selamat siang. Ini saya mau masuk dalam ini dulu ya. Artinya DKJ itu berdiri sejak 7 Juni 1968 oleh Gubernur Ali Sadikin. Selama perjalanan itu, ini boleh kita katakan tahun ini menjadi unprecedented disruption ya. Nggak ada isu yang serupa, nggak ada kasus yang serupa yang bisa kita ambil sebagai benchmark untuk mencari solusi, terutama di wilayah kerja kesenian. Jadi hampir semua, rasanya seluruh dunia juga saling bertanya, saling menerka-nerka. Akhirnya bagaimana reimagining, ya kan, rethinking untuk ujungnya bagaimana mereaktivasi. Ini menjadi menarik ya. Saya pikir pertama kasus ini ada 2 wilayah penekanan kita ya, pengkondisian, yang satu lagi adalah penyikapannya. Memang pembatasan sosial itu salah satu isu terbesar untuk penyelenggaraan pada akhirnya kegiatan kesenian ya. Benar-benar memberikan satu bentuk new behavior ya, terutama dalam pergeseran dari luring ke daring. Ini banyak sekali yang kita juga pada akhirnya mau nggak mau beradaptasi dengan konteks-konteks seperti ini ya. Jadi saya sedikit cerita bahwa memang selama pandemi ini DKJ tentunya dan juga rekan-rekan seniman yang lain bergeser ke wilayah itu ya. Kita semakin dekat dengan layar ya. Walau kita sadar sebelumnya kita sudah punya budaya layar ya. Budaya berbagi layar, dari layar ukuran handphone, ukuran tablet, laptop, sampai desktop dan seterusnya. Artinya sudah terbiasa dengan kondisi itu ketika kita menyikapi di wilayah kesenian ya. Nah, hal ini akhirnya kita mengangkat salah satu program kita yang setiap minggu kita laksanakan adalah diskusi publik. Ini yang menjadi menarik. Artinya ketika komunikasi itu kita ingin tetap tersambung, terhubung, dan tetap menjadi ada satu ruang untuk membangun percakapan wilayah kesenian dengan masyarakat dan juga para tokoh-tokoh atau pelaku seni, itu kita lakukan. DKJ itu mempunyai 6 komite tari, teater, musik ya, yang kebetulan Mas Khalil di sini ya, ya bagian dari komite musik, kemudian film, sastra dan seni rupa. Jadi kita bergilir melakukan itu. Nah, yang menarik apa yang kita pelajarin di sini sebenarnya adalah dari era pandemi ini semakin menguat ya kesadaran berkolaborasi. Ya, ini yang poin yang mau saya garis bawahi ya. Jadi kalau kita lihat sebelum pre-COVID itu DKJ itu sudah mengajukan selain program kesenian kita juga memiliki satu program advokasi kepada gubernur yang ujungnya kita harapkan menjadi sebuah kebijakan. Jadi tahun lalu itu tepatnya tanggal 30 September tahun 2019 kami presentasi ke gubernur, ada 3 hal yang kita ajukan advokasinya. Pertama di wilayah dana abadi kesenian untuk Kota Jakarta ya. Ini cukup kompleks, modelingnya sedang dikaji. Yang kedua, pengembangan ekosistem kesenian di Jakarta. Yang ketiga adalah pengembangan simpul seni ya di wilayah infrastruktur atau umumnya orang mungkin mengenalnya distrik seni. Ini menjadi poin yang sangat menarik. Jadi ketika kita mengatakan, nah ini yang poin yang menurut saya PR-nya berat. Ketika bicara ekosistem kesenian, itu bukan sekedar menghubung-hubungkan bahwa contoh DKJ sebagai support system menghubung-hubungkan dengan misalnya dengan kelembagaan pemerintahan, dengan lembaga pendidikan, dengan komunitas dan lain sebagainya. Tidak sekedar melakukan kegiatan mengkoneksi atau interkoneksi. Yang terberat PR-nya adalah membangun interdependensi justru. Misalnya DKJ dengan satu komunitas, misalnya komunitas sebutlah yang digawangi dengan Mas Christian gitu ya. Itu harus kita lihat bahwa interdependensinya di mana, bukan sekedar bisa aja disambung-sambungin, tapi yang terpenting apakah benar terjadi interdependensi dalam pengertian 2 arah. Bukan saja satu pihak yang membutuhkan atau menjadi satu ketidakseimbangan. Atau ya yang lebih penting di ujungnya adalah bagaimana kita mengikat dalam sebuah perjanjian yang tujuannya bersama adalah untuk memajukan
kesenian ya, bergerak kesenian di Jakarta gitu ya. Jadi ada satu visi atau share value yang kita lakukan bersama. Harusnya diikat dalam satu perjanjian untuk menyatakan bahwa interdependensinya terjadi. Nah, itu PR yang berat ya. Kalau cuma menyambung-nyambungkan atau sekedar mengkoneksikannya, itu tidak akan terjadi yang namanya kegiatan yang sustain. Bisa aja kita dengan Mas Christian project basis saja, habis itu nggak ngapa-ngapain kita gitu kan. Itu yang lagi kita coba urai bagaimana penempatan atau memposisikan pengertian pemaknaan dari ekosistem kesenian gitu. Nah, kemudian sudah ada instruksi gubernurnya, sebenarnya ada produk hukumnya yang menyatakan itu bahwa ada dinas-dinas di Jakarta, dinas kebudayaan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dan sebagainya, itu menjadi bagian dari kerja ekosistem kesenian di Jakarta. Nah, ini menjadi penting karena memang pengertian ekosistem itu adalah sebuah sistem yang menghidupkan gitu ya. Jadi yang dianggap, yang dideteksi sebagai bagian-bagian menghidupkan ini apa saja gitu. Sejauh ini yang turun menjadi produk hukum dalam instruksi gubernur dipetakan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 8 dinas ya, termasuk dinas lain di luar dari yang terkait dengan kegiatan kebudayaan. Jadi hal ini menurut saya kalau pemaknaan kolaborasi ya Jakarta itu harus kembali kita lihat sebaiknya tidak kepada satu sekedar dalam penyelenggaraan kegiatan partisipasi event ya, atau sifatnya hanya short term atau hanya mungkin cuma sekali, tetapi bagaimana readingnya untuk keberlangsungannya itu menurut saya menjadi penting. Makna kolaborasi itu menjadi kuat ketika kita pertama, apakah kita dalam satu gerbong yang sama? Apakah we agree in we talking in the same page? Ya, kita apakah memiliki share value yang sama? Artinya itu kan bukan hal yang harus dipaksakan ya, gitu ya. Tetapi itu harus melihat sebagai satu visi bersama gitu ya. Nah, kembali bahwa sebenarnya harus kita kembalikan duduk rame-rame ini yang menyatakan, oke, saya membawa komunitas A, saya B dan segala macam. Yuk kita secara kelompok lihat. Justru harus kita menelaah, mengkritisi, membaca ulang atau bahkan membongkar Jakarta ini mau dibawa kemana gitu kan. Dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sampai bahkan 2045 Indonesia Emas. Ketika tahun Indonesia Emas ini Jakarta menjadi bagian dari sebuah konstelasi ya besar yang namanya Indonesia, itu dibawa kemana gitu ya. Jadi aspek ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya kesenian berjalan sendiri, teman-teman di wilayah sains berdiri sendiri, teman-teman di wilayah kelompok lain itu berdiri sendiri, pasti akan punya satu titik temu gitu ya. Ini yang menarik. Nah, sejauh ini DKJ ini kan dalam beberapa kegiatan sudah mengkonversi menjadi sebuah platform program-program keseniannya. Apa artinya? Platform itu tentu harus mempunyai satu karakteristik yang kuat, adalah menjamin terjadinya pertukaran nilai antar partisipan. Ya. Kalau enggak, ya udah. Ya sudah membuat infrastruktur dan mekanismenya DKJ. Orang tinggal plug and play, ibaratnya datang. Ibaratnya misalnya ada satu studio band gitu, Mas Khalil ya. Orang tinggal bawa gitarnya aja deh, colok main kayak gitu-gitu loh. Jadi si studio bandnya ini adalah platform kegiatannya itu, kira-kira seperti itu. Bukan PR yang gampang, ya. Banyak sekali interupsi, intervensi, atau memang pada ujungnya memang ya kita nggak sejalan, itu banyak gitu ya. Dan itu bukan menjadi hal yang harus menjadi itu bukan paksaan untuk bergabung, tapi kita harus mencari ketika bicara platform ground thinking-nya atau ideal yang diharapkan itu apakah benar-benar tersedia. Ya, kan kita tidak mau jadi kayak platform itu sebuah hal-hal yang dengan mekanisme kayak militer gitu kan. Ya bukan, ini struktur yang cair, yang bukan hierarkis ya, tapi heterarkis gitu ya. Platform itu selalu nafasnya heterarkis, kira-kira seperti itu.
Oke. Itu dulu Mas Khalil ya. Mudah-mudahan 8 menit. Oke, sudah mencukup. Terima kasih. Pas waktunya ya. Kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Tadi Mas Danton sebenarnya seperti membawa ini ke arah yang lebih besar lagi setelah tadi pemaparan dari Mas Kevin dan Mas Christian. Jadi lebih ke bagaimana sebenarnya entitas-entitas kesenian atau inisiatif warga yang sudah terjadi secara independen gitu ya. Lalu kita berusaha cari konektivitasnya dengan relasi kuasa yang seimbang sehingga semuanya sama-sama membutuhkan gitu. Semoga kolaborasi yang menjadi roh ini bisa berjalan dengan baik, dan kalaupun masyarakat belum tahu, kita harus mensosialisasikan lebih banyak lagi sehingga dia hadir secara alamiah dan sesuai kebutuhan, bukan sesuatu hal yang dipaksakan gitu kali ya, kira-kira rangkumannya. Kita berlanjut ke pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Ada beberapa yang mungkin sebenarnya beberapa pertanyaan ini cukup ada hubungannya dengan pemerintah kota gitu ya, tapi mungkin ditujukan untuk Mas Kevin. Pertanyaan dari Eka, The SOM Dance, beliau bertanya bahwa pandemi belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, dan sektor seni budaya adalah salah satu yang terdampak paling awal dan berat gitu ya, cukup berat. Sekarang kira-kira kalau dari kolaborator Jakarta Plus ini, konsepnya adakah langkah dari pemerintah untuk menyikapi situasi seperti ini gitu, yang mungkin infrastrukturnya juga belum sebaik itu untuk melakukan pertunjukan secara daring gitu ya, yang yang sangat bergantung pada koneksi internet. Itu kira-kira Mas Kevin mungkin, atau kalau ada narasumber lain juga bisa ikut menjawab, boleh juga. Ya, mungkin saya bisa bantu jawab, tapi bukan kapasitas saya untuk menjawab dari sisi pemerintah ya, karena saya bukan dari sisi pemerintah. Tapi yang mungkin bisa saya jawab adalah, kalau melihat dari Plus Jakarta sendiri, sebenarnya Plus Jakarta punya satu platform, bisa dikunjungi di plusjakarta.com. Nah, di situ kita sebagai masyarakat bisa submit any ideas yang memang mungkin bisa menjadi solusi untuk memperbaiki ini ekosistem yang mungkin lagi stuck nih gara-gara COVID, art and culture mungkin lagi nggak jalan seperti biasanya lagi gitu. Tapi di balik layar sebenarnya waktu itu kita sempat ada diskusi dengan tim TGOPP gimana kita bisa mencoba untuk mengaktifkan kembali sudut-sudut kotanya kayak gitu. Mungkin kayak tadi Mas Christian juga cerita tentang gimana bikin pameran foto di taman di Jakarta, dan ternyata punya dampak yang lebih besar karena ada berbagai kalangan masyarakat yang datang dan nonton kayak gitu. Dan waktu itu kita juga sempat berpikir gimana kalau kita bikin Jakarta satu kota menjadi museum terbesar gitu, karena kotanya itu sendiri museum itu sendiri kayak gitu, dan itu mungkin bisa menjadi salah satu ide untuk mungkin kita bisa mengaktifkan kembali setiap sudut kotanya, nggak cuman di museum dalam bentuk fisik, tapi setiap sudut yang terlihat tidak ada ceritanya mungkin kita bisa angkat kembali sejarahnya, ceritanya, dan di situ dengan seperti itu kan ada komunitas. Kayak waktu itu kita ngobrol dengan beberapa komunitas tourism di Jakarta ya, banyak banget komunitas yang secara inisiatif mereka sendiri berjalan setiap minggunya kayak gitu, keliling ke sudut-sudut kota, menghantarkan banyak orang untuk kenal setiap culture yang ada di sudut-sudut Jakarta, seperti beberapa komunitas kayak Ngopi Jakarta, Jakarta Good Guide, atau dari halte ke halte. Itu komunitas yang sangat menarik gitu. Dari halte ke halte mereka fokus ke kuliner saja gitu. Itu kan mungkin nggak setelah COVID ini, mungkin nggak dalam kerumunan orang yang lebih banyak, tapi kerumunan yang lebih sedikit dan lebih terkurasi gitu, lebih ada appointment base gitu ya untuk jalannya. Tapi setiap sudut-sudut kotanya masih bisa dihidupkan tanpa kita harus berhenti total kayak gitu. Itu mungkin yang jadi menarik kayak gitu. Dan yang menarik, setiap komunitas ini punya karakter masing-masing. Ngopi Jakarta tuh ngangkat sisi darknya Jakarta, jadi kayak kampung yang tidak terkena sinar matahari, dan kita bisa ke sana untuk explore. Itu juga mungkin part dari kenyataan komunitas masyarakat yang ada di kotanya, cerita-cerita yang bisa diangkat kayak gitu. Dan itu mungkin saat
banyak komunitas ini di highlight, orang jadi tahu, orang jadi udah tersosialisasi. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi ya untuk kita menghidupkan kembali setiap sudut-sudut budaya, sudut-sudut seni yang ada di Jakarta. Ya seperti yang dilakukan Mas Christian dengan Jifres juga tadi itu. Jadi jika pelaku-pelaku kesenian itu mendapatkan masalah gitu ya dalam melakukan prakteknya, mungkin kita bisa mengusulkan sesuatu di plusjakarta.com itu ya. Plusjakarta.com ya. Plusjakarta.com. Oke. Terima kasih Mas Kevin. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ada 3 pertanyaan sebenarnya, tapi ini cukup mirip. Penanya dari Nurul Iman, lalu juga Jufri dari Sanggar Swadara. Ini cukup mirip sebenarnya. Yang satu menanyakan soal bagaimana upaya kebijakan Pemprov mengangkat harkat budaya Betawi di tengah arus pengaruh budaya global yang semakin deras. Dan berikutnya dari Jufri, pelaku seni budaya Sanggar membutuhkan orang tua asuh. Bagaimana kira-kira ekosistem itu bisa dibantu dalam berkesenian, bagaimana Pemprov menyikapinya? Mungkin antara Mas Danton dan Mas Christian juga bisa ikut berkomentar. Mas Christian dulu mungkin. Ya terima kasih. Tadi sebenarnya nyambung yang soal kegiatan di masa pandemi ya. Mungkin terobosan terbesar yang bisa dilakukan Pemprov DKI jika mau, misalnya mungkin investasinya besar, tapi menyediakan ya fasilitas infrastruktur internet yang luar biasa cepat ya. Itu bisa sangat membantu sekali sih. Sekarang sebenarnya kita melihat ada semacam ledakan virtual event ya. Kalau di fotografi gitu kayak bisa dibilang hampir setiap hari ada aja diskusi virtual gitu. Cuma memang kendala internet masih nyata gitu. Ya kalau kita berkaca ke negara-negara atau kota-kota tetangga lah, Taipei misalnya dengan Seoul, fasilitas infrastruktur internet yang luar biasa cepat memang bisa sangat membantu di momen sekarang. Nah kalau tadi pertanyaan yang soal upaya Pemprov ya, kalau saya bisa komentar mungkin itu ya, itu bisa sangat membantu apa yang bisa dilakukan. Soal kolaborasi di masa pandemi juga terlihat lebih kreatif karena orang-orang dipaksa lebih kreatif. Juga kalau misalnya membutuhkan bantuan pekerja seni, tadi menambahkan Kevin, banyak kok misalnya ruang-ruang untuk menjaring dana selain secara individual. Sudah ada platform kayak Karya Karsa, misalnya Benih Maik, segala macam. Orang bisa menjaring dana untuk mendukung karya-karya kreatifnya atau pekerja kreatif yang terdampak pandemi misalnya. Itu tambahan dari saya. Ya, makasih banyak Mas Christian. Sebenarnya kita memang di masa pandemi ini juga jadi lebih sadar bahwa sebenarnya kita punya potensi lain yang sebelumnya tidak pernah tergali gitu ya, karena tidak dipaksa, situasi tidak menekan gitu. Ternyata di situasi yang menekan ini kita bisa berubah dan memunculkan kreativitas baru juga gitu ya di dalam diri masing-masing warga ataupun seniman gitu ya. Lalu mungkin Bang Danton bisa ikut memberikan pemikirannya atas pertanyaan tadi, terutama ada yang ditujukan untuk Bang Danton juga, bagaimana budaya Sanggar yang membutuhkan orang tua asuh dalam berkesenian di Jakarta gitu. Bagaimana Pemprov kira-kira, mungkin DKJ bersama Pemprov bisa merancang sesuatu gitu? Ya. Sebenarnya begini yang menarik dari pertanyaan itu, saya suka sekali dengan istilah orang tua asuh ya. Sebenarnya kan bagaimanapun juga ada komunitas-komunitas yang mungkin juga tidak masuk dalam radar kita gitu ya, DKJ, saking banyaknya pengertiannya ya, yang memang perlu kita inventarisasi. Memang isu pertama memang di wilayah pendanaan umumnya gitu ya. Dan itu yang selalu, bahkan DKJ pun yang dengan mekanisme hibah itu pun juga menjadi isu juga. Jadi garis besarnya memang kalau kita ngelihat dalam jalur kesenian itu ada di wilayah dinas kebudayaan umumnya, bandul kebudayaan kesenian di sana. Ketika yang terkait dengan ekonomi kreatif, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi ada 2 bandul ya. Yang satu yang lebih memang kepada craft, orientasinya kepada nafas ekonomi. Kalau ini lebih nafas ke kebudayaan, yang satunya dinas kebudayaan. Tapi bisa juga dicermati kalau DKJ selama ini memang tautannya adalah dinas kebudayaan.
yang menjadi dan gubernur sebagai mitra ya poinnya. Nah, kalau dari DKJ ini lebih bersifat kepada contoh ada satu program ini mungkin dari teman kita ini dari Sanggar Tari ya. Mungkin ya misalnya ya. Kita punya program kayak Jakarta Dance Meetup ya, JDM itu yang memang sebuah platform yang seperti saya ceritakan tadi sifat-sifat platform. Salah satunya memang ada di wilayah termasuk di wilayah manajemen bagaimana pengelolaan satu sanggar gitu ya. Karena sekarang ada satu masih sedikit sekali yang pola ini sudah menjadi pendekatan korporasi. Contohnya Eki Dance Company ya. Itu dia tidak lagi bernafas seperti sanggar gitu. Nah, ini bisa kita jalin sebagai kerja komunitas untuk paling tidak memberi knowledge ya. Nah, badan-badan yang bersifat sebagai badan donor ya untuk anggaran itu tentunya sudah diatur di wilayah APBD. Nah, ini yang menarik seperti gini, mungkin kita harus juga cermat ya bahwa tahun depan pun anggaran APBD itu tentu akan tetap fokusnya di wilayah pemulihan ekonomi dan sosial yang terdampak oleh pandemi. Tentu bagi kita ini ya yang bergerak di bidang seni dan industri kreatif mempertanyakan juga ya, lantas di mana posisi kesenian dan industri kreatif dalam konteks ini ya. Jadi ini yang perlu kita lihat pembacaannya, memang ini banyak sekali melibatkan pertimbangan, kajian dan segala macam sehingga memang APBN dan APBD itu memang fokus pada wilayah ini untuk tahun ini dan tahun depan. Jadi ini juga kita tidak bisa begini loh, yang paling sering itu terlalu mudah menyalahkan pemerintah gitu ya. Padahal yang disebut dengan politik anggaran itu kan susah sekali gitu ya. Politik anggaran di legislatif adalah bagaimana mencari prioritas yang mau didulukan dalam rangka kerja dalam 1 tahun di wilayah anggaran ini. Tentunya untuk tahun depan sudah ada bacaannya yang saya baca di media bahwa memang fokusnya di ini recovery gitu ya, yang terutama terdampak di wilayah ekonomi dan sosial gitu. Tapi gini, bisa mencari informasi lebih lanjut ya, bagaimana lewat ke Dinas Kebudayaan DKI ya. Itu untuk melihat seberapa banyak lembaga-lembaga atau badan donor yang bisa merangkul ini kalau di wilayah keuangan pendanaan. Karena DKJ tidak menyentuh, DKJ bukan lembaga donor gitu loh ya, bukan lembaga donor yang untuk distribusi uang, sama sekali bukan, kira-kira itu. Mudah-mudahan menjawab mudah-mudahan menjawab. Iya, oke. Mungkin juga DKJ bisa memberikan input kepada Dinas Kebudayaan bagaimana situasi masyarakat sekarang yang tadi banyak komunitas yang membutuhkan menjadi pemkot untuk menjadi orang tua asuh gitu kali ya Bang Danton ya. Siap, ya. Sama Mas Kolil juga bareng ya. Iya, boleh. Sebenarnya ada juga dulu saya pernah sekolah di New York gitu ya, Pemprov di Pemkot di sananya itu mengalokasikan seluruh jajaran dinas gitu ya. Itu meluangkan anggaran sekitar 2% untuk seni. Jadi pasti mereka kan perlu sosialisasi program-program mereka. Nah itu 2%-nya harus digunakan untuk seni. Jadi banyak misalnya untuk dinas kebakaran itu mereka bikin mural untuk mensosialisasikan program gitu. Jadi memang terregulasi bahwa ada alokasi seni di dalamnya gitu, yang dimana nanti itu juga bisa membuat warganya lebih aware dengan program-program dinas masing-masing dinas itu, dan juga membuat kehidupan kesenian di kota itu lebih bergairah gitu. Kira-kira. Nah itu ya. Mas Kolil yang kita lagi coba bangun bersama tuh Dana Abadi Kesenian untuk Kota Jakarta. Siap, kita harus dukung itu juga ya. Ya. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berbagi berbagai pemikirannya kepada Mas Kevin. Terima kasih Mas Christian, terima kasih dan Bang Anton juga. Ya, semoga diskusi ini bisa mendapatkan penonton yang menyaksikan bisa mendapatkan insight gitu ya, bahwa dalam konsep Jakarta 4.0 ini, di mana kolaborasi menjadi ruh dari kegiatan bersama antara warga dan pemerintah kota, itu kita bisa mulai ikut melihat konsepnya di plusjakarta.com.
sosialisasinya masih perlu terus dilanjutkan agar benar-benar masyarakat itu tahu dan bisa ikut terlibat aktif. Juga tadi Mas Christian dengan JIPFest menyelenggarakan festival foto yang mendekatkan kesenian atau fotografi itu ke ruang-ruang publik yang sebelumnya jarang diakses, sehingga mungkin akan membuat masyarakat juga lebih dekat dengan kesenian dan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat di kotanya itu sendiri ya. Dan yang terakhir, Bang Danton sedang mengusahakan dana abadi kesenian untuk warga Jakarta, mengusahakan ekosistem seni buat warga Jakarta dan simpul-simpul seni, sehingga Jakarta bisa lebih baik lagi proses berkeseniannya dan lebih hidup gitu ya. Kira-kira itu yang bisa kita petik dari diskusi kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada JDCN yang sudah memfasilitasi diskusi ini. Terima kasih buat semua pembicara. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya, Mas Kolil, terima kasih. Mas Christian, sehat semua Mas Kevin. Sampai ketemu ya. Terima kasih Mas Anton, Mas Kolil. Ya. Terima kasih untuk Mas Kolil dan juga seluruh narasumber di sesi yang kedua, Mas Kevin, Bang Christian dan juga Bang Danton. Saya senang sekali kalau misalnya para pelaku seni ini berkumpul di satu frame gitu ya. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Mas Kolil terakhir tuh di menit-menit terakhir, bahwa alokasi seni kemudian distribusi program seni di masing-masing dinas itu juga bisa diaplikasikan tentunya, karena kesenian ini akan lebih gampang, akan lebih mudah diakses tentunya, dan juga akan lebih dekat dengan masyarakat. Dan kalau misalnya kita lihat juga bahwa selama pandemi ini kan, pandemi walaupun kita tahu kondisinya serba terbatas semuanya, kita berada di tengah keterbatasan, tapi tidak harus menghambat aktivitas dan juga kreativitas kita semua, bahkan harusnya bisa memunculkan ide-ide, khususnya karya-karya seni yang berkualitas yang bisa menggabungkan sinergi dan juga kolaborasi itu tadi. Karena kita tahu dan juga yang kita harapkan bahwa karya seni ini tidak hanya bisa mengubah cara berpikir, cara melihat dan juga pemahaman masyarakat, khususnya di kondisi yang sekarang di pandemi, dan juga ini bisa untuk mengoptimalkan semua tentunya. Terima kasih sekali lagi, kita tunggu upcoming projects-nya dari masing-masing semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, semoga kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih besar lagi ya di lain kesempatan. Selamat siang semuanya. Ya, pemerintah DKI Jakarta mendorong Anda semua pihak untuk juga bisa terus berkolaborasi dalam membangun kota Jakarta agar lebih maju dan berkembang. Nah, ide kolaborasi untuk membangun Jakarta bisa Anda tuangkan pada fitur Collaboration Wall melalui website jdcn.plusjakarta.com. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ketiga, Community Talks dengan tema Innovation and Technology Becoming Digital Advanced City. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, jadi kami akan kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami di JDCN Forum 2020.